Upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2025 dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan sambil alih, seluruhnya siap, gerak. Pembina upacara menempati mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat. Gerak. 3, gerak. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional Jumat 2 Mei 2025 segera dimulai. Siap. Siap. Gerak. Teruskan. Langkah, gerak, maju. Jalan. Langkah, gerak, maju. Jalan. Jalan. Kiri. Jalan. Jalan. Kiri. Haluan kiri. Jalan. Henti. Gerak. Buka barisan. Jalan. Henti. Gerak. Langkah, gerak, maju. Jalan. Henti. Gerak. 4 langkah ke depan. Jalan.
Bendera merah putih. Wabar. Gerak.
Saya mengajak kepada kita semua untuk sejenak menundukkan kepala seraya berdoa. Semoga jasa dan arwah para pahlawan kita dapat diterima di sisi. Ing Cipta, mulai. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua-Ketua Program Keahlian, Bapak Ibu Pokja, Kepala Perpustakaan, Ketua LSP, Kepala Laboratorium, Bapak Ibu Dewan Guru,
beserta staf tata usaha yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku sekalian siswa SMK Negeri 1 Toli-Toli. Sebelum saya membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, pertama-tama selaku pembina upacara, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan khusus kepada pelaksana upacara, khususnya bendera-bendera yang sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Baik, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai ragam lomba. Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan homo educandum, yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu, sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas, sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat. Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutuskan mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualifikasi serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga menjadi mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka,
serta membantu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan pendidikan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi generasi hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam atau yang disebut dengan deep learning, pemberlakuan tes kemampuan akademik, TKA, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia yang hebat, yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, program pagi ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berdoa bersama. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak, diluncurkan album hijau yang berisi lagu anak-anak. Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional, mari kita saling bergandeng tangan, bahu-membahu dan bergotong royong, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga Tuhan meridai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Mei 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mutfi. Kita tahu bersama bahwa Hari Pendidikan Nasional ini bertepatan dengan lahirnya Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bersama bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini paling tidak kita sangat mengenal falsafah yang pernah dia sampaikan. Yang pertama dikatakan Hingarsa Sentulada. Artinya baik kita sebagai guru maupun sebagai siswa ketika di depan harus mampu memberikan teladan. Hingmadya Mangun Karsa, kalau kita berada di tengah, baik sebagai siswa maupun guru harus memberikan semangat kepada yang lain. Dan yang ketiga dikatakan Tutmudi Handayani, ketika kita di belakang maka kita harus mampu memberikan dorongan satu dengan yang lain. Luar biasa konsep Bapak Pendidikan kita yang sesungguhnya kalau kita terapkan dalam kehidupan kita ini, insya Allah akan menjadi karakter tersendiri bagi pendidikan yang ada di negara kita ini. Kemudian perlu saya sampaikan lewat kesempatan ini, kemarin kami bersama Kepala Sekolah, Dewan Guru dan staf tata usaha melaksanakan rapat dan menghasilkan kesepakatan terkait dengan program-program yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Yang pertama, insya Allah pada tanggal 26 atau minggu keempat, khusus kelas 10 dan kelas 11 akan mengikuti asesmen akhir atau penilaian akhir semester genap persiapan naik tingkat kelas 10, 11, 11 ke 12. Tentunya ada pembelajaran atau ada kebiasaan-kebiasaan yang sesungguhnya harus kita tinggalkan, di mana saya melihat kegiatan ujian akhir-akhir ini dianggap hal yang biasa saja, dianggap hal yang rutin saja, sehingga pada saat akan melaksanakan ujian semester tidak ada persiapan sama sekali. Apa yang terjadi 2 tahun kita evaluasi akhir-akhir ini, mereka atau siswa-siswa yang mengerjakan tugas berbasis komputer itu hanya menekan tombol, hasilnya sangat memprihatinkan. Tentu hal ini tidak bisa kita pertahankan terus.
Saya berharap anak-anakku sekalian menjadikan tes itu sebagai ajang untuk menguji kemampuan, untuk memberikan semangat kepada kalian bahwa sesungguhnya semua butuh proses untuk menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, kemarin juga telah disepakati untuk pelaksanaan SNK Cup. Saya berharap anak-anakku sekalian memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SNK Cup ini, paling tidak menjaga keamanan bersama. Karena pelaksanaan SNK Cup ini tentu akan membawa nama baik sekolah, dan pada kegiatan ini tidak hanya melibatkan secara internal, tetapi juga melibatkan tamu-tamu kita dari luar, baik pada tingkat SLTA maupun SNTT. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan ada siswa kelas 3 yang hadir pada kesempatan ini. Insya Allah, kalau tidak ada halangan sesuai dengan kalender pendidikan kita, pada hari Senin, tanggal 5 akan diumumkan hasil penetapan kelulusan. Dan ada satu catatan penting yang disampaikan oleh kepala sekolah, berikan contoh terbaik dalam proses kelulusan. Di antaranya kebiasaan-kebiasaan buruk harus kita tinggalkan. Di antaranya coret-mencoret baju atau berhura-hura di dalam merayakan kelulusan nanti. Ada kesepakatan bagi anak-anak kita yang melanggar aturan akan diberikan punishment tersebut. Oleh karena itu, ada satu kesepakatan kemarin, langkah yang baik yang mudah-mudahan bisa menjadi budaya kita untuk kelas 3 pada saat nanti kelulusan tidak perlu coret-mencoret baju. Alangkah baiknya itu lebih mulia kalau disumbangkan pakaiannya kepada adik-adik yang sangat membutuhkan. Kemudian sebelum saya tutup amanah saya pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan pantun. Ini pantun khusus untuk Hari Pendidikan Nasional. Boleh dikatakan saja. Jalan-jalan ke kota lama. Cakep. Jangan lupa membeli buku di toko ternama. Cakep. Pendidikan ini untuk kita semua. Kemajuan bangsa adalah hal yang utama. Demikianlah amanah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman siswa-siswi SMK Negeri 1 Toli-Toli, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memantunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikin. Pada pagi hari ini kami agungkan asma-Mu, kami agungkan kebesaran-Mu. Hanya Engkaulah yang maha agung dan terpuji. Kami berdoa dan bermunajat ke hadirat-Mu. Allahumma ya Allah yang maha agung, janganlah Engkau sesatkan hidup kami. Setelah Engkau beri petunjuk, karuniakanlah kepada kami rahmat, taufik dan hidayah-Mu, karena sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Allahumma ya Allah yang penuh cahaya, Engkaulah penegak langit dan bumi serta alam semesta dan segala isinya. Engkaulah penguasa dan pemancar cahaya langit dan bumi. Dengan cahaya-Mu ya Allah, sinarilah hati kami, terangilah pemikiran kami, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami yang berhubungan dengan pendidikan dan terwujudnya manusia yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta berilmu pengetahuan dan teknologi. Ya Allah, Tuhan yang penuh maghfirah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha pemberi ampun dan maha mulia. Maka ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, dengan rahmat-Mu Zat yang maha pemberi kasih sayang. Allahumma ya Allah yang maha pemurah,
Jadikanlah kami generasi penerus yang taat dan beriman kepadamu, berbakti kepada orang tua, bapak dan ibu guru kami, kepada agama, bangsa dan negara. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara sudah dilaksanakan. Laporan selesai. Keluarga.